Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita telah dilimpahkan nikmat sehat, keberkahan dalam hidup, dan semangat untuk terus berjuang. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang berbeda keyakinan, berbeda agama, kami menghormati sebagaimana partai ini hadir tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan golongan. Partai ini adalah partai yang lahir dari rakyat, mengusung amanah rakyat dalam 3 tuntutan perubahan penting yang mendasar: memastikan harga-harga dasar turun seperti sembako, termasuk mestinya gas LPG 3 kg yang kemarin ricuh dan memakan korban saat mereka harus antri. Ini adalah tuntutan rakyat yang harus terus kita perjuangkan, dan tuntutan yang begitu mendasar yang telah menjadi masalah kronis bangsa ini, masalah kronis dari para pengelola negeri ini, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan saking dia memparahnya itu, maka hadir dalam satu fenomena munculnya oligarki dan dinasti. Partai Perubahan tegas dan jelas, kami menolak oligarki dan dinasti, karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan Republik Indonesia. Dan sahabat-sahabat sekalian, karena itu kita ingin membangun kehidupan berbangsa dan negara yang benar. Karena itu kita harus menegakkan 4 pilar kebangsaan. Kita adalah kita, bukan kita itu adalah kamu dan aku, bukan. Rakyat kecil disuruh menegakkan, kita disuruh menegakkan, tetapi oknum-oknum pejabat, oknum-oknum petinggi negara tidak menegakkan, malah kemudian memanfaatkan. Bukan itu cita-cita proklamasi yang telah dipancangkan oleh para pendiri bangsa. Maka tegakkan 4 pilar adalah tuntutan penting daripada Partai Perubahan ini. Tegakkan Pancasila, tegakkan Undang-Undang Dasar 1945, tegakkan NKRI, harga mati. Jangan ada sejengkal tanah pun yang dijual untuk kepentingan oligarki. Laut kita adalah milik rakyat. Tentu kita akan marah kalau laut kita dijual untuk atas kepentingan apapun, apalagi itu melibatkan orang yang harusnya menjaga, orang yang harusnya secara administratif mempertahankan sesuai dengan undang-undang. Maka kita menolak hal tersebut. Kita juga jelas ingin menegakkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah kita merasa lebih tinggi karena kita dari suku yang mana, jangan. Juga jangan pernah kita merasa lebih hebat karena kita dari golongan yang mana, jangan. Partai Perubahan menolak itu. Kita adalah sama. Setiap kita tidak pernah bisa mengajukan proposal kepada Tuhan saat dia akan lahir, apalagi setelah lahir. Ya, Pak Ganda ya seperti itu, Pak Buat ya seperti itu. Kita semua ya seperti ini. Kita tidak mungkin kita menolak dan kita merasa menyesal lahir dari anak siapa. Seperti yang telah kita saksikan barusan,
Bagaimana adik-adik kita, yatim piatu? Apakah mereka pernah mengajukan proposal untuk jadi yatim piatu? Tidak. Maka kita harus memperlakukannya sama. Negeri ini, negara ini harus memberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, di kota Bogor ini, atau di Kabupaten Bogor ini, yang tidak jauh dari sebuah institusi penting di negeri ini, Institut Pertanian Bogor, kebanggaan Indonesia, kontributor kepada pembangunan pertanian dunia, kita hadir memberikan sebuah pesan politik penting kepada bangsa ini, kepada negeri ini. Pesan politiknya kita ambil daripada 4 pesan penting dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, yang memerintah selama 39 tahun, dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Ada 4 pesan penting dari Prabu Siliwangi yang membuat kerajaan Pajajaran pernah jaya pada masanya. Yang pertama, peduli pada rakyat kecil. Prabu Siliwangi memesankan kepada kita sebagai orang-orang yang ikut meneruskan tanah di mana beliau pernah ada, peduli pada rakyat kecil. Jangan rakyat kecil itu hanya dipakai untuk kepentingan pemilu, suaranya diperlukan, setelah itu ditinggalkan. Partai Perubahan tidak boleh begitu. Saya pasti mati, dan saya tidak berharap satu hari Partai Perubahan melakukan seperti halnya partai-partai yang sudah melakukan. Ingat pesan Prabu Siliwangi yang pertama, peduli terhadap rakyat kecil. Karena rakyat besar, dia bisa mandiri untuk mengambil kepentingan, tapi rakyat kecil mungkin tidak bisa. Maka kita harus bela. Jadi Partai Perubahan harus menjadi partai yang peduli terhadap rakyat kecil. Kita jalankan amanahnya Prabu Siliwangi di tanah yang pernah menjadi bagian dari kerajaan tempat kita sekarang berdiri. Pesan Prabu Siliwangi yang kedua adalah tidak boleh semena-mena kepada rakyat, atau tidak boleh menindas rakyat. Semena-mena itu mungkin suka tidak terasa, tetapi kalau tidak berpikir saat dia bertindak, maka itu bagian dari semena-mena. Tiba-tiba dikeluarkan kebijakan gas 3 kilo, kelimpunganlah tukang cilok, tukang bakso, emak-emak yang jual pecel, semua kelimpungan. Ada kebijakan yang tiba-tiba yang menuntut mereka harus antri atau kemudian hilang sejenak. Itu bagian dari semena-mena. Tidak boleh semena-mena, karena semena-mena pasti akan menindas. Kan kalau sudah terjadi kericuhan, kalau sudah terjadi orang meninggal, akan bisa kembali. Bagaimana kalau itu adalah ibu kita? Bagaimana kalau itu adalah saudara kita? Cobalah merasa. Ayolah merasa. Jangan karena itu orang lain, kita anggap tidak penting. Para pengambil kebijakan harus mampu merasa, supaya tidak semena-mena. Satu hari kalau Pak Suganda misalnya jadi bupati Bogor, nggak boleh semena-mena. Harus mampu merasa. Pak Buang sudah tertulis namanya sekda. Tapi sekretaris daerah tidak pernah dari swasta, Pak. Gak apa-apa, maksudnya sekdanya Bupati Bogor. Ya, intern ya. Jadi itu pesan yang kedua dari Prabu Siliwangi. Maka kita jalankan itu, ingat pesannya. Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran yang terkenal karena pernah berjaya. Bahkan beliau itu harus menghilang karena merasa dia tidak pantas memimpin kalau rakyatnya miskin. Bayangkan, pemimpin-pemimpin kita mestinya mampu belajar. Jangan terasa pantas memimpin dalam keadaan rakyat yang miskin. Sahabat-sahabat tahu, hari ini
Itu tidak kurang dari 25 juta orang rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan. Cek data BPS 2 tahun 2024. 25,22 juta orang saudara kita miskin. Dan dari miskin itu ada 7,5 juta pengangguran. Masih bisa joget memimpin. Ayo, masih kita bisa menunjukkan kemewahan saat memimpin di saat warga kita masih miskin. Inilah kenapa Partai Perubahan harus ada. Bapak Ibu sekalian, inilah jawaban kenapa partai ini harus ada. Kalau kemiskinan itu tidak ada, kalau pengangguran itu tidak ada, tidak perlu ada Partai Perubahan. Tidak perlu. Rakyat juga sudah punya kesibukan. Maka kepada rakyat, ayo bangkit. Kita tentukan hasil kita. Kita tidak boleh membiarkan 25 juta orang itu banyak. Mau sampai kapan mereka miskin? Mau sampai kapan saudara-saudara kita kamu? Di Bogor ini ada 4,6 juta penduduk. Kemiskinannya, orang miskinnya itu kurang lebih 450 ribuan yang miskin. Penduduk Jawa Barat itu ada 50 juta orang, yang miskinnya 3,8 juta. Jadi Bogor kontributor, termasuk kontributor tertinggi menyumbang angka kemiskinan. Dari 3,8, 400 ribuannya itu dari Bogor. Ini tugas para pengurus DPD Partai Perubahan Kabupaten Bogor. Jawa Barat itu tingkat pengangguran terbukanya di angka 6, sekian %. Kabupaten Bogor 7, sekian %. Artinya tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Bogor di atas rata-rata Jawa Barat. Ini jelas tugasnya. Bantu rakyat, kurangkan kemiskinan ini, kalau bisa hilangkan. Maka hindari perdebatan yang tidak perlu. Tadi Pak Ketua sudah jelas. Ayo kita solid, kita bahu-membahu. Sudah jelas PR-nya. Kemiskinan, pengangguran. Lalu tadi Pak Edi sebagai Ketua DPW sudah menegaskan, ayo kita ganti tangisan menjadi senyuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau niat kita benar ke partai ini, kalau semangat kita memang untuk berubah, maka kemiskinan yang ada, pengangguran yang terjadi, itu akan menggerakkan semangat kita untuk kita fokus menangani. Insya Allah, Allah itu tidak pernah menukar rezeki seseorang. Mau itu jabatan, mau itu harta, atau yang lain. Kita bekerja saja dengan ikhlas. Kita berikan ini sebagai satu ibadah, sehingga apapun hasilnya kita tidak akan kecewa. Pak Edi benar, kita ini lahir dari rakyat, dari bawah. Kita acara itu gotong royong. Maka salah kalau masyarakat, kalau pejabat, kalau publik menilai Partai Perubahan dari apa yang disajikan. Salah. Yang benar adalah nilai bagaimana kami bisa bangun, bisa hidup, bisa berkembang di tengah kegotong royong. Di Partai Perubahan ini tidak ada oligarki. Pesan ketiga dari Prabu Siliwangi adalah bersikap toleransi terhadap agama-agama. Bapak Ibu sekalian, Allah menganugerahkan negeri ini sebagai negeri di mana penduduknya beragama. Kita akan terasa bahwa ini sebagai anugerah kalau kita ke beberapa negara di Eropa seperti Denmark, Norwegia, yang banyak ateisnya dibanding orang yang beragama. Banyak orang yang tidak bertuhan. Maka ukurannya apa? Sementara konstitusi kita tidak mampu semuanya menuliskan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Maka agama hadir membentuk perilaku kita, menentukan amalan kita,
Tidak semua oleh negara itu bisa dikompensasi, diberikan hasil. Tetapi oleh agama yang diyakini oleh seluruh penduduk Indonesia, dia tidak harus berharap bagaimana negara memberi, tetapi dia akan berpikir apa yang dia bisa beri bagi negaranya, dan itu dia lakukan karena ada pahala yang diyakini dari agama yang dianutnya. Dan Prabu Siliwangi membangun toleransi agama-agama. Maka Partai Perubahan adalah partai orang-orang yang beragama. Partai Perubahan adalah partai yang menghormati agama-agama. Karena itu kita menghormati para pemuka agama. Kita takzim kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para tokoh bangsa. Kita harus rangkul mereka, kita harus sayangi mereka, kita harus lindungi mereka. Inilah Partai Perubahan yang menjalankan pesan Prabu Siliwangi. Dan yang terakhir, ini yang terpenting yang menjelaskan kenapa Pajajaran itu terkenal, dicatat dalam sejarah menjadi salah satu kerajaan Sunda yang penting di dunia. Mungkin istilah Sunda Empire juga muncul karena pernah ada kerajaan Sunda. Wallahu a'lam. Tetapi di poin yang keempat ini, apa yang disampaikan Prabu Siliwangi adalah membangun kesetaraan dalam kehidupan sosial. Ini yang boleh jadi menginspirasi sila kelima dari Pancasila kita, yaitu keadilan sosial. Kenapa Partai Perubahan itu meminta tegakkan 4 pilar yang salah satunya adalah Pancasila? Karena kita ingin sila kelima itu betul-betul ditegakkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi segelintir orang, bukan keadilan sosial bagi dinasti, bukan keadilan sosial bagi oligarki. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan kita membangun kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, maka negeri ini akan berjaya. Kalau semua mendapatkan apa yang menjadi haknya, tidak diumpetin, tidak ditipu-tipu, tidak diambil dengan sikap tindakan korupsi, maka insya Allah negeri ini akan dapat dukungan dari Yang Maha Kuasa, didukung oleh rakyat. Saya ambil contoh yang sederhana saja tentang apa yang kita makan, dari beras, dari gula, dari minyak goreng, dari telur. Kalau ini dikelola dengan baik, tidak ada kolusi, tidak ada bancakan saat ada peluang misalnya impor. Kalau tidak dibancak, maka ini akan ketemunya harga yang murah. Harga murah adalah hak rakyat. Pengelolaan yang tulus dan benar dari urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu adalah hak rakyat. Rakyat harus mendapatkan keadilan di situ. Jangan karena semua rakyat butuh, memerlukan sembako, maka ini kesempatan untuk berkolusi. Bagaimana mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang? Kuota impor dibagi-bagi misalnya, lalu diminta komisinya sekian-sekian oleh oknum, maka ketemu akan angka yang mahal di rakyat. Apalagi sudah melibatkan pihak-pihak yang harus menjaga. Maka Partai Perubahan meminta dengan sangat, sudahi. Ayolah sayanglah kepada rakyat. Bukan kami merasa lebih sayang, tidak. Tapi kita semua, karena kami juga tidak punya kemampuan apa-apa sekarang. Tapi kita dengan sama-sama, maka kita bisa hadirkan kesejahteraan. Kita bisa hadirkan keadilan sosial. Jadi saya kepada rakyat itu tidak hanya ditunjukkan pada bantuan uang, bukan. Itu tidak seberapa. Tunjukkan pada pembelaannya, pada kemauan untuk menghadirkan apa yang menjadi haknya dengan cara yang mudah dan murah, terjangkau. Jangan sampai rakyat menangis karena dia tidak bisa makan. Jangan sampai emak-emak sampai harus jadi artis-artis TikTok, ya, Facebooker, hanya karena dia protes urusan yang menjadi dasarnya gas 3 kg, ya kan? Jadi ramai dijaga sosial media kita. Kami ingin mengingatkan sama-sama kita bahwa dunia ini sudah terlalu terbuka bagi orang yang akan berselindung-selindung jahat. Sudahi. Kami meminta sudahi. Partai Perubahan minta sudahi. Maka kalau kita, seruan kita tidak mampu menyudahi, maka tolong rakyat bangkit. Bangkit bersama Partai Perubahan. Bagaimana cara kita bangkit? Kita tidak bisa bangkit bawa batu dan lempar. Tidak boleh. Kita harus ikuti konstitusi. Kita harus ikuti aturan perundang-undangan. Perubahan ini harus konstitusional. Dan itu dilakukan melalui pemilu yang akan datang, 2029. Kita harus ikut bertanding, menyodorkan orang-orang yang memiliki semangat perubahan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Perubahan itu bisa kita lakukan dengan perubahan undang-undang.
dan kita bisa merubah undang-undang kalau kita mayoritas di DPR. Kalau kita kalah hanya segelintir orang, maka kita punya semangat, tapi kita belum punya kemampuan untuk merubah. Kalau kita menang mayoritas di DPR, kita bisa menentukan anggaran negara itu untuk apa. Bagaimana caranya tidak dikorupsi. Presiden Prabowo pada saat dilantik tanggal 20 Oktober menyatakan di depan rakyat Indonesia, ada kebocoran anggaran di mana-mana, betul? Lalu Menteri Bappenas tanggal 13 Desember 2024 menyampaikan kebocorannya 30%. Kalau anggaran punya rakyat di negeri ini ada 3.251 triliun, bocor 30%, itu artinya bocor 1.000 triliun. Masya Allah, innalillahi, astagfirullahaladzim. Bayangkan kalau tidak bocor, maka 25 juta orang yang miskin selesai. Coba aja, 1.000 triliun dibagi 25 juta, itu ketemunya angka 40 jutaan. Kalau dibagi 12, rata-rata bisa 3 jutaan per bulan. Daripada dikorupsi bagi rakyat miskin, sehingga mereka tidak lagi miskin. Di antara yang miskin ada 7,5 juta pengangguran, diberikan, dikompensasi dengan padat karya, maka tidak ada kemiskinan. Kalau korupsi bisa dihentikan, kita bisa mencegah korupsi. Kita harus menangkan suara rakyat di parlemen, sehingga kita bisa memaksa agar negeri ini pengelolaannya dirubah. Inilah jalan pulang kita untuk memastikan negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur kembali. Kita bela cita-cita proklamasi kita. Kita kembali tata ekonomi kita, cerdaskan pendidikan, cerdaskan bangsa, cerdaskan hati. Ini adalah jalan pulang kita. Bersama Partai Perubahan kita ketemu jalan pulang untuk mengembalikan Indonesia ini menjadi negeri yang sebenar-benarnya bisa adil dan makmur. Kita cukup kaya untuk kita bisa membiayai apa yang seharusnya menjadi biaya rumah tangga Republik ini tanpa harus kemudian menekan pajak. Pajak terus ditaikkan. Sementara kekayaan alam kita, pengelolaannya menjadi pertanyaan. Ini sudah terlalu terbuka. Udah jangan diumpetin lagi. Ayolah. Maka terakhir, pesan yang ingin kami sampaikan dan tolong ini dicamkan betul oleh siapapun yang ingin bersama kami di Partai Perubahan. Kami punya visi yang jelas. Rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Tegas nih, rakyat diutamakan. Karena kita merasa rakyat sudah ditinggalkan. Maka visi partai ini menjadi kebalikan dari kenyataan hari ini. Maka kita sebagai bagian dari Partai Perubahan harus punya kebanggaan bahwa kita akan merubah situasi yang prihatin menjadi apa yang ingin kita cita-citakan, sebagaimana proklamasi pernah dideklarasikan, didengungkan ke seluruh dunia. Kita habiskan masa penjajahan, kita hadirkan masa kejayaan. Karena kejayaannya tertunda, kita ulang. Kita semangatkan kembali cita-cita proklamasi kita. Sebagaimana himne yang sudah ditulis dalam tinta emas, kita baca, kita renungkan dalam setiap kita bertemu, membela cita-cita proklamasi. Sahabat-sahabat sekalian, masa depan ada pada kita semua. Bapak Ibu dia, masa depan akan terus berjalan. Masalahnya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan waktu yang akan kita lalui kepada Yang Maha Kuasa yang meminta kita bertanggung jawab akan masa depan negeri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Romi Nurhadi SIPHD yang telah memberikan orasi kebangsaan yang bisa memotivasi bagi kita semuanya.